uang sebanyak 565 miliar 339 juta 71.925 rupiah, 25 sen. Adapun kasus posisi terkait dengan penyitaan uang pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Saya akan sampaikan tapi secara singkat, karena sudah beberapa kali ini kami sampaikan dalam ekspos atau dalam konfes dengan teman-teman jurnalis, bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilitas harga gula di pasar, tersangka TTL atau Thomas Trikasih Lembong selaku Menteri Perdagangan telah menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah kepada 9 perusahaan swasta, yaitu Tony Wijaya Eng selaku Direktur Utama PT Engel Product, kemudian tersangka Wisnu Hendraningrat selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo, kemudian tersangka Hensen Setiawan selaku Direktur Utama PT Sentra Usaha Tama Jaya, kemudian tersangka Indra Sujaningrat selaku Direktur Utama PT Medan Sugar Industry, kemudian tersangka Eka Sapanca selaku Direktur PT Permata Dunia Sukses Utama, selanjutnya tersangka Ten Suryanto Eka Prastyo selaku Direktur PT Makassar Tene, kemudian tersangka Hendro Giarto Antonio Tiwo selaku Direktur PT Duta Sugar Internasional, selanjutnya tersangka Hen Valita Hutama selaku Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur, serta tersangka Ali Sanjaya Budi Darmo selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas, untuk mengelola gula kristal merah menjadi gula kristal putih. Mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Padahal dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula, seharusnya yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung. Dan yang dapat melakukan impor tersebut adalah badan usaha milik negara yang ditunjuk pemerintah. Dan penjualan gula kristal putih tersebut dilakukan dengan cara operasi pasar. Selain itu, pemberian persetujuan impor atau PI dari Kementerian Perdagangan yang saat itu ditantangani oleh Thomas Trikasih Lembong selaku Menteri Perdagangan tersebut diterbitkan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian serta dilakukan tanpa adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. Jadi ini kasus posisi secara singkat, nanti lebih detailnya pada saat perkara ini dilimpahkan di persidangan dan akan dilakukan sidang secara terbuka untuk umum. Kerugian keuangan negara dalam perkara AKU berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan tersebut sebagaimana laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan nomor PE.03 garis miring R garis data garis miring S garis datar 51 garis miring 05 garis miring 01 garis miring 2025 tanggal 20 Januari 2025 adalah sebesar 578 miliar 150 juta 411.622 rupiah, 40 sen.
Terhadap kerugian keuangan negara tersebut, tim penyidik telah melakukan penyitaan uang dari 9 tersangka dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, dari saudara Tony Wijaya Eng sebesar 150 miliar 813 juta 450.163 rupiah, 81 sen. Yang kedua, disita dari Wisnu Hendraningrat sebesar 60 miliar 991 juta 40.000 rupiah 276 rupiah, 14 sen. Yang ketiga, disita dari Hansen Setiawan sebesar 41 miliar 381 juta 685.068 rupiah, 19 sen. Kemudian yang keempat, disita dari Indra Suryaningrat sebesar 77 miliar 212 juta 262.010.000 rupiah, 81 sen. Yang kelima, disita dari saudara Ten Suryanto Eka Prasetyo sebesar 39 miliar 249 juta 282.287 rupiah, 52 sen. Kemudian yang keenam, disita dari Hendro Giarto Antiniotiwo sebesar 41 miliar 226 juta 293.808 rupiah, 16 sen. Yang ketujuh, disita dari Ali Sanjaya Budi Darmo sebesar 47 miliar 868 juta 288.631 rupiah, 28 sen. Kemudian yang kedelapan, disita dari Henvalita Hutama sebesar 74 miliar 583 juta 958.290 rupiah, 79 sen. Yang terakhir, yang ke-9, disita dari Eka Sapanca sebesar 32 miliar 12 juta 811.588 rupiah, 55 sen. Uang dari 9 tersangka yang telah disita oleh penyidik tersebut dengan total sejumlah 565 miliar 339 juta 71.925 rupiah, 25 sen. Selanjutnya dititipkan di rekening penampungan lain atau RPL pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Bank Mandiri. Demikian perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Bila ada kesalahan dalam penyebutan angka atau ada kata-kata yang kurang jelas, kiranya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur Penyidikan. Rekan-rekan media,
beberapa penegasan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama bahwa dengan adanya penyitaan uang sebesar 565 miliar lebih ini, tentu ini semakin membuat terang dari tindak pidana yang sedang disidik oleh penyidik pada jajaran Jampitsus. Yang kedua bahwa dari 11 tersangka, 2 tersangka itu sudah dilakukan pelimpahan tahap 2 ke penuntut umum, dan sekarang prosesnya sedang secara intensif penyusunan surat dakwaan yang tentu diharapkan akan bergulir ke pengadilan. Sedangkan 9 tersangka lainnya yang sudah dijelaskan Direktur Penyidikan terkait dengan penyitaan uang ini masih berproses, fokus pada pemeriksaan dan pemberkasan para tersangka. Saya kira itu hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya, dan barangkali jika ada beberapa pertanyaan atau penegasan kami persilahkan kepada rekan-rekan media. Silakan. Jadi 560 miliar nih Pak, ini semua disita secara terpaksa atau ada dari salah satu tersangka itu yang menyerahkannya secara sukarela, karena intinya dari kuasa hukum kan ada penyerahan secara sukarela. Terus yang kedua Pak, sekaligus isu yang lain Pak, soal yang tadi malam Pak, itu Nike Widiawati, mantan Direktur Utama Pertamina juga sudah ditetapkan jadi tersangka Pak. Terima kasih Pak. Masih nggak yang semalam ya? Terima kasih pertanyaan dari Mbak Niken ya. Mbak Jihan. Ya, Pak Jihan. Ya maaf ini. Jadi pengembalian uang yang ada di hadapan kita semua, yang saya sampaikan tadi 565 miliar sekian, ini adalah pengembalian, ya, pengembalian kerugian keuangan negara, ya, di mana kerugian keuangan negara ini adalah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka tadi 9, dan yang bersangkutan beritikat baik untuk mengembalikan. Karena ini dalam proses penyidikan, uang pengembalian ini selanjutnya oleh penyidik disita sebagai barang bukti. Ya, ini kerugian negara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Yang kedua, sabar ya, dijawab pasti. Yang kedua pertanyaannya, apakah Ibu Nike Widiawati, ya, mantan Dirut Pertamina, dalam perkara yang tadi malam dirilis itu sudah jadi tersangka atau belum? Tentu semua sudah tahu kalau yang tadi malam itu kan ada 7 tersangka. Pertanyaannya, apakah Bu Nike Widiawati atau yang lain bisa jadi tersangka? Kalau yang saya sebut saat ini Bu Nike belum jadi tersangka, karena hanya 7 tadi malam. Tapi apakah ada pihak lain yang berpotensi? Ya, ini penyidik lagi mendalami. Terhadap siapapun yang terlibat, apabila buktinya cukup, maka sudah barang tentu sesuai dengan ketentuan perundangan akan ditetapkan sebagai tersangka. Seingat saya belum ya, belum ya, belum. Jadi siapapun yang terkait, yang terlibat, berdasarkan bukti yang ada, berdasarkan keterangan para saksi yang telah dimintai keterangan, maka pasti akan dipanggil. Jadi sabar dulu ya.
Sabar ya. Saya rasa itu jawabannya. Pak, artinya dari Metro TV, Pak. Artinya. Nanti dapat semua. Ya. Pak, saya dari Iman dari TV One. Saya mau konfirmasi saja, sebelumnya disebutkan bahwa BPKP menyebut kerugiannya 578 miliar, sementara sekarang yang disita adalah 565 miliar. Berarti masih ada 13 miliar lagi ini masih dalam pengejaran atau seperti apa penjelasannya? Dan satu lagi mungkin untuk pemeriksaan saksi-saksi yang telah dilakukan ini, apakah ada perkembangannya atau mungkin ada kemungkinan tersangka yang akan ditetapkan kepada pribadi? Ya, saya jawab dari TV One ya. Ya, ternyata TV One masih ingat jumlah berapa kerugian negara yang dihitung oleh BPKP. Memang benar, BPKP telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, ya, yang saat itu jumlahnya lebih daripada yang sudah dikembalikan hari ini. Artinya kalau tidak salah saat itu BPKP ada 578 miliar, ya. Yang saya hormati Pak Direktur Penyidikan pada Jampitsus beserta Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU serta Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana lainnya pada Jampitsus serta Kabid Humas pada Puspenkum. Dan teristimewa buat rekan-rekan media yang kami tahu terus gigih bersama kami dalam rangka upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini kami mengapresiasi kehadiran rekan-rekan atas undangan kami dalam rangka bersama-sama kita akan mengikuti bagaimana rilis yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan terkait dengan perkembangan perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016.